Oke, kembali lagi bersama saya Ibo Mie Goreng Koderbus dalam acara ngobrol santai yang paling goblok di planet Sagittarius dan juga alam misterius yang tidak diketahui oleh halayak tak namanya. Kita telah kedatangan tamu, anjing tamu, tamu seorang mantan narapidana dan juga seorang pemakai narkoba dan juga sebagai The King of the Hell, Pascal anjing. Pascal. Andre tahu diri. Oke. Andre kan IG deh. Sedang tidur. Oh, oke. IG nak sedang tidur. Kapan bangunnya? Pantesan awak nepekan. Oh, maaf. Nah, gini ya deh. Di konten yang saat ini kan ya Anda juga tahu lah apa ya ngobrol apa sih ayo deh mungkin ngobrolnya ya sejarah Andre kan orang kita Ibo tidak tahu menau Andre itu siapa. Yang diketahui itu Andre itu sebagai seorang mantan gubernur HMPS PAI khususnya di Darussalam. Jadi dia itu sangat terkenal. Darussalam hit. Darussalam hit atau hit magic. Oh, hit magic. Yang tidak diketahui adalah dia itu sebagai seorang gubernur walaupun mantan gubernur pernah menjabat. Walaupun tampang tak meyakinkan gubernur. Tidak meyakinkan dia cocoknya ya menjadi King of the Hell. Karena dia itu adalah salah satu pemuda yang tersesat di jalannya pada saat ini, ya kan? Lebih kalau beberapa tahun ke depan. Belakang ke depan. Ke depan. Jangan tersesat. Oke. Kita berbicara ya sejarah Anda. Kok bisa masuk PAI tampang ya salah fisik lah gitu orang kok anjing memang fisik lah ya orang kayak kan ya dia itu sebagai calon guru tarbiyah kok bisa-bisanya gitu masuk ke PAI itu mengacaukan tatanan birahi keguruan gitu mencoreng nama baik guru. Nah itu salah satu orang mencoreng lah. Nah, gimana tuh dia kok bisa gitu perihal kenapa saya masuk PAI itu sebenarnya keluarga saya kebanyakan guru termasuk dari kakek juga guru. Nah cuma pada akhirnya karena saya tidak mau ribet sebenarnya ya akhirnya ketika orang tua saya nanya mau kuliah di mana ya saya bingung soalnya yang dalam pikiran saya kuliah itu tidak seenak di film-film. Anjay. Pada akhirnya sejarah kenapa masuk PAI, ngambil PAI ya mungkin kan banyak yang mengartikan tarbiyah itu kan fakultas tarbiyah ya. Banyak yang mengartikan tarbiyah itu sebagai guru katanya atau pendidikan. Banyak yang beranggapan seperti itu. Justru bagi saya yang saya pahami dari dulu sampai sekarang tarbiyah itu kan kalau kata anak pesantren anjir pernah mondok ulah diceritakan tina dari bahasa robayu robi anjing jadi ustad kayak jadi ustad ya jadi bisa diartikan itu memelihara sebenarnya. Nah yang namanya memelihara bagi saya sampai dari dulu sampai sekarang saya beranggapan bahwa memelihara itu tidak selalu harus jadi guru secara profesi yang tiap pagi berangkat ke sekolah ngajar dan lain-lain. Justru siapapun tidak mesti harus pakai baju seragam guru, tidak harus di sekolah. Justru siapapun itu bisa jadi guru untuk orang lain, bahkan sadar atau tidak bisa jadi seseorang itu adalah guru untuk orang lain ketika orang lain dia mau belajar. Bahkan dari kalau misalkan kata ayah pilih baik itu justru penggemar pilih baik nih. Penggemar pilih baik.
Justru dari pemabuk pun kita belajar ya, ketika seorang pemabuk minum minuman sampai akhirnya mabuk dan terperosok ke selokan, ya itu pembelajaran. Kalau kita nggak boleh mabuk biar nggak kayak gitu. Nah maksudnya saya mencoba memperluas pengertian dari pendidikan itu sendiri. Makanya ya seringkali ketika ngobrol pendidikan ya saya tidak mengidentitaskan bahwa pendidikan itu adalah guru yang masuk sekolah terus ngajar, ngasih tugas, ngasih PR terus pulang. Bukan seperti itu. Ya akhirnya saya masuklah ke Fakultas Tarbiyah di PAI. Cuma ya pada intinya mah saya berpikiran gini, kalau misalkan saya masuk jurusan ekonomi syariah, hitung-hitungan, statistik dan yang lain-lain gitu kan, pada akhirnya anjir hoream euy, kudu hitung-hitungan. Akhirnya jangan lah PAI juga udah enteng PAI mah. Kayak intinya masih eta nu bieu mah awal-awal mah bullshit lah ya mah. Beberapa pendidikan bullshit sebenarnya yang enteng kan hitung-hitunganan gitu. Tapi kan ayo kan aya matematikana. Karena imbal lo katanya ayeuna asup ini gitu-hitungan di bae, salah jurusan di bae gitu. Kalau di PAI mana ada tertarik itu agamana gitu. Ya. Akhirnya saya mendapat pembelajaran bahwa ada yang lebih parah daripada mabuk amer. Apa itu? Mabuk agama. Ketika sesuatu sudah dibungkus dengan agama maka buta dan semua itu ya salah di mata dia yang mabuk agama kebanyakan dan membenarkan apa yang diucapkan kebanyakan. Nah, itu. Jadi makna tersendiri pendidikan bagi hadir itu seperti itu. Jadi kita bisa mengambil guru itu bukan hanya sebagai ya profesi, tapi ya luas, dalam artian luas, guru yang seharusnya yang makna yang tersebut. Jadi kita kadang terjebak oleh makna-makna yang sangat sempit, betul kan? Soalnya kan ya kita kan juga kebanyakan kaum pelajar hanya memaknai di atas saja selain pandang tanpa memaknai lamun cek urang sudah mah neuleman ka jerona. Nah, neuleman. Jadi neuleman itu asa-asa nepi kagok. Kada sadar-sadar kudu neuleman. Naon ari arti nu sabenerna gitu. Jadi ke orangnya paham gitu. Walaupun oke lah secara basic pendidikan keguruan harusnya idealnya berbicara ideal. Ya ngajar lah, tapi kan berbicara guru itu luas maknanya. Nah, kok oke lah dia mulai dari pendidikan keguruan, terus dia juga seorang pecandu novel. Pecandu novel. Kalau dia itu sebagai seorang seniman oke, pecandu novel oke. Asal jangan pecandu narkoba, kayaknya bahaya ya. Dia itu selalu horny, bahkan dia itu tidak perlu coli untuk mengeluarkan birahi-birahnya. Dia hanya mendengar membaca novel dia itu serasa coli katanya. Tapi ya kita kurang tahu itu kok bisa gitu ya kan. Itu hanya novel gitu sampai imajinasi sangat tinggi gitu ya. Mungkin ya bukan mungkin sih, dia itu begitu cerdas dalam novel. Kok bisa sampai sebegitunya gitu? Sebenarnya kalau misalkan pecandu novel agak kurang pas, mungkin karena saya hanya pernah membaca beberapa novel yang bagi saya mungkin menarik lah untuk diceritakan. Salah satunya saya pernah bilang gini, bahwa ada yang lebih membuat saya nafsu, bahkan kalau bahasa Sunda mah gaceng lah. Gaceng. Gaceng. Ya dibanding nonton bokep. Karena gini sebenarnya kalau misalkan harus membandingkan, walaupun agak kurang indah ya membanding-bandingkan antara novel dan video misalkan. Cuma kalau misalkan novelnya itu bagus, kalau misalkan dari penulisnya itu sampai apa yang ingin digambarkan di novel itu, ya justru bagi saya novel lebih dalam dibandingkan saya melihat misalkan kan sekarang banyak ya novel yang
yang difilmkan gitu. Iya, banyak. Cuma bagi saya justru lebih asik novelnya, walaupun bagi sebagian orang, karena kalau misalkan nonton film tinggal duduk, nonton, diem, ngerokok. Terus kalau misalkan novel harus baca, harus buka lembaran-lembaran gitu kan dibaca. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin tidak didapatkan ketika kita hanya nonton sebuah tontonan atau sebuah film dibandingkan membaca novel. Padahal judul antara novel dan filmnya itu sama misalkan, tapi adalah yang sulit dijelaskan ketika justru saya hanya membaca sebuah novel. Misalkan gini, misalkan mungkin ada beberapa bagian-bagian dari cerita itu yang difilmkan itu hanya dibungkus secara sederhana. Padahal ketika dinovelkan justru kita lebih lebih traveling, lebih lihat pikirannya, lebih lihat, lebih imajinasi bagaimana menggambarkan ketika berhubungan seks gitu kan di bawah bulan purnama, terus di sungai gitu kan, di pinggiran desa. Padahal pada saat itu ketika penjajahan Belanda ternyata ada orang-orang yang sempat kayak gitu, terus diceritakan dibikin novel, ngeri pokoknya. Itu sih sebenarnya mungkin dari asiknya dari kenapa saya suka membaca novel. Justru saya merasa pikiran saya lebih merdeka, lebih liar ketika saya membaca novel dibandingkan dengan saya nonton video, walaupun nonton video jalan. Itu kan ya wajar lah, seminggu sekali, satu Jumat demi kesehatan. Nah gitu, jadi walaupun dia seorang pemuda tersesat, ya salah satu pemuda tersesat yang banyak sekali kumpulan-kumpulan bacaannya, dia itu sebenarnya banyak dikagumi, namun dia itu orang yang kayak yang rajin membaca novel, dan juga banyak makna-makna yang kita bisa ambil gitu. Banyak orang yang melihat Andre itu ya selain pandang, dia itu siapa sih? Nah, di balik dia itu siapa, ada makna yang tersembunyi yang mungkin hanya orang-orang tertentu ataupun orang-orang terdekat yang mengetahui hal tersebut. Salah satunya ada dia itu seorang pembaca novel dan juga seorang leader yang mampu menggerakkan masanya. Anjay kan, ya walaupun begitu ya dia juga seorang calon guru. Oke, dia juga seorang pembaca novel, seorang leader yang ya cukup kita ketahui lah sebagai dia tarik bagi dia. Nah, dia juga sebagai aktivis untuk ngawangkong. Nah, aktivis. Nah, ngawangkong santuy yang di kampusnya itu ya sebagai kebanyakan orang apa sih ngawangkong itu. Nah, apa sih ngawangkong maknanya? Kebanyakan gitu orang berbicara ngawangkong. Ya kan pulang kuliah terus ngumpul nang beda sih gitu jeung orang nongkrong di warung. Dia itu kan ya itu kan hanya sebelah yang pandang, ya kan, bisa yang pandang ngawangkong. Dia itu sebagai aktivis dan juga pendiri founding father anjay founding father ngawangkong santuy yang sering melingkar pada ya kadang hari Selasa, Senin, kalau hari biasa ya Senin ya kan, Senin kebanyakan hari Senin. Nah, beranjak dari membaca novel, dia juga sebagai founding father. Apa sih makna dari ngawangkong santuy bagi dia gitu, sampai sehingga dia membuat lingkaran-lingkaran yang begitu indah di dalam lingkaran tersebut. Kok sampai sebegitunya gitu? Perihal ngawangkong kan mungkin kalau misalkan didefinisikan secara arti ngawangkong, nggak usah saya jelaskan lah, tinggal lihat di KBBI atau cicing juga ngawangkong itu apa, kan biasanya juga seperti itu. Cuma kenapa harus namanya ngawangkong? Itu awal mulanya justru dulu sebenarnya ngawangkong santuy itu adalah lingkaran persaudaraan. Ya termasuk
kalau misalkan lihat di UIN juga ada, terus di kampus-kampus yang lain juga ada. Nah terus fungsinya apa lingkaran persaudaraan ini? Ya Ngawang Wong Santuy justru adalah sebuah wadah untuk orang-orang yang bisa dikatakan apa ya? Mungkin bisa jadi tidak suka organisasi lah. Karena dia merasa dirinya ingin bebas, tidak ingin terikat oleh sebuah aturan yang ada di organisasi. Ya akhirnya kita membuat wadah untuk mengumpulkan orang-orang tersebut dengan nama lingkaran persaudaraan Ngawang Wong Santuy. Nah kalau misalkan Ngawang Wong Santuy justru apa ya, dulu itu mungkin hanya beberapa orang, kalau tidak salah saya pernah dengan kawan-kawan saya 4 orang lah kurang lebih, akhirnya banyak yang ikut lah di lingkaran persaudaraan tersebut. Nah terus arti Ngawang Wong Santuy itu sendiri sebenarnya cocokologi, cocok-cocokan lah intinya. Bukan konspirasi. Bukan. Sebenarnya Ngawang Wong itu kan ngawang, kalau ngawang di bahasa Sunda itu kan ngimpi Ya. Ngawang Kong itu kong kalingkong, sannya itu sadulur, entuynya itu n-nya n tuluy gitu. Jadi Ngawang Wong teh ngimpi, kong kalingkong teh kan kerjasama wae ngarimpi, saduluran n tuluy. Nah di sana salah satu ciri khas dari Ngawang Wong Santuy itu sebenarnya kita tidak membawa bendera organisasi. Bahkan mungkin di organisasi kan sekarang biasa ya, jangankan organisasi, masjid satu dengan masjid yang lain aja kadang ada gesekan gitu kan. Justru ya di dalam organisasi pun seperti itu. Ya pada akhirnya dikumpulkanlah di Ngawang Wong di sebuah lingkaran yang benar-benar netral lah intinya, tidak membawa nama organisasi. Pokoknya di Ngawang Wong Santuy ya semuanya manusia, semuanya adalah pemateri, semua adalah guru, semua murid. Bahkan di Ngawang Wong Santuy itu tidak pernah ada kesimpulan dari apa yang dibicarakan dari setiap perkumpulan, karena anggapan kita itu kayak gini, alangkah tidak sopannya ketika banyak orang yang membicarakan sebuah cerita atau mungkin materi mengenai satu hal, terus disimpulkan oleh satu orang, rasanya agak kurang indah gitu, agak kurang sopan. Ya pada akhirnya ketika beres Ngawang Wong, ya justru setiap orang berhak menilai lingkaran apa sih sebenarnya Ngawang Wong Santuy itu. Bahkan di awal Ngawang Wong Santuy ada yang bilang lingkaran kampanye lah, lingkaran apa gitu kan. Itu masa-masa pergerakan politik kampus khususnya. Pas momennya itu ada bentar lagi pemilihan lah di kampus, pemilu raya kan namanya kalau di sini gitu. Ya pada akhirnya dari berbagai tuduhan itu kita membuktikan bahwa lingkaran ini benar-benar netral. Bahkan siapapun yang dipilih ya terserah. Tapi ketika di sini kan tidak ada jabatan, tidak ada apapun itu, semuanya duduk melingkar. Bahkan setiap ngomong satu itu di parkiran. Di parkiran. Alasannya, filosofinya, cocokologi debat ya. Kenapa di parkiran? Kan di parkiran itu banyak motor. Ada yang dari yang paling mahal mungkin sampai yang paling murah, tapi semuanya parkir di situ ada. Nah, Ngawang Wong Santuy pun ingin jadi wadah yang seperti itulah, tidak membeda-bedakan siapapun yang datang bahwa dia saudara kami gitu kan. Pada akhirnya dari mungkin udah mau 2 tahun lah, nanti September kalau nggak salah Ngawang Wong Santuy udah 2 tahun. Ya semoga lanjut lah. Padahal banyak juga yang ngobrol itu dari anggapan-anggapan teman-teman yang lain yang bahkan tidak pernah datang ke Ngawang Wong Santuy, tapi dia bilang bahwa lingkaran ini harus terus berlanjut katanya. Padahal dia belum tahu lingkaran Ngawang Wong Santuy itu rasanya seperti apa pada akhirnya gitu. Terus lagi banyaklah keanehan-keanehan di Ngawang Wong Santuy, termasuk kan bisa jadi dari mana sih dana untuk membuat lingkaran seperti itu. Minimal untuk kopi-kopi kan butuh duit lah. Ya pada akhirnya kita tidak pernah terpaku sama hal-hal yang seperti itu. Bahkan yang datang kalau misalkan punya uang ya kita beli rokok sama-sama gitu kan. Bahkan yang nggak punya uang pun ya sama-sama ngerokok kan. Ya itulah saya. Itu kayak gitu maksudnya. Pada akhirnya
kita semua di sana ya duduk bareng-bareng, sama-sama ngerokok, sama-sama cerita tentang apapun itu, mau yang punya duit, yang nggak punya duit, ya kita beres di sana lah, karena kita sama-sama manusia yang cinta persaudaraan. Itu sih mengenai sekilas tentang apa ya, ngawang lah. Nah, mungkin di dalam ngawang santuy juga kan, ya saya juga sempat ikut sempat ikut itu jujur, ibu juga sempat ikut dalam lingkaran tersebut. Dan di dalam lingkaran tersebut ya memang jujur betul sekali apa yang dikatakan oleh saudara Andre. Tidak ada yang namanya dalam artian organisasi apapun juga di sana ada. Jadi itu ya sangat sangat tidak terpikirkan oleh halayak ramai, sampai sebisanya membungkus ataupun membuat wadah bagi orang-orang yang seperti tidak mau berorganisasi, tapi dia ingin beraktivitas tanpa ada ikatan-ikatan yang membagongkan. Karena kan ya dengan untuk saudara kan organisasi internal juga banyak dulu. Sekarang tinggal satu. Tinggal satu. Internal juga eksternal juga ikutan. Tapi karena dia tidak ingin, dan juga dia itu merasakan aturan-aturan yang sangat seperti memenjarakan, tapi kan ya itu aturan tersebut dibikin untuk mendisiplinkan kan, untuk membuat hal-hal yang agar tidak terjadi hal yang di luar norma-norma di organisasi tersebut. Nah, kilas balik dari Anda itu ikut Pespa. Nah, Pasgal, betul. Bajunya Pasgal, bajunya orangnya kan asli orang Galuh Ciamis kan, dari Raja Desa kan? Raja Desa. Nah, Pespa kan, Pespa itu ada yang memandang sebelah mata, ada yang memang untuk saat ini kan Pespa setelah beberapa tahun saat ini dipandang wow, dalam artian motor jadul kok bisa gitu harganya, dalam konteks harga melambung untuk saat ini ya. Terus Vespa itu terkenal dengan solidaritasnya. Nah, itu sebagai cerminan dari saudara Andre. Kenapa dia bisa membuat lingkaran setan ya. Lingkaran persaudaraannya dia sebagai terah ataupun darah dari Vespanya yang baru diimpus beberapa tahun ke belakang. Karena dulu itu dia mungkin beda genre, bukan di Vespa, antik nama, tapi bukan Vespa gitu ya. Nah, kok bisa gitu menurut Andre, apa makna Vespa bagi Andre tersendiri? Kalau misalkan cerita Vespa ya, dari dulu sampai sekarang saya itu adalah orang yang beranggapan bahwa hidup saya itu bebas. Saya lebih suka, kenapa saya ngomong santuy itu, kenapa saya betah gitu di ngomong santuy, karena saya merasa di sana adalah lingkaran persaudaraan yang tulus. Begitupun ketika saya melingkar dengan kawan-kawan anak-anak Vespa lah, intinya gitu. Kalau misalkan disebutkan saya adalah Pasgal, kan secara klub, secara keorganisasian itu saya mungkin tidak tercatat gitu kan. Iya. Cuma karena ada anggapan satu Vespa sejuta saudara gitu kan, ya justru ketika kemanapun, ketika sama-sama pengendara Vespa, ya di sana saya merasakan keromantisan persaudaraan itu, termasuk di paguyuban skuter Galuh atau Pasgal, ya gitu. Nah, pada akhirnya saya mendapatkan pelajaran, karena saya mencoba meluaskan arti pendidikan itu sendiri. Akhirnya ya saya selalu belajar dari teman-teman Vespa, bahkan kan seringkali ada yang Vespa gembel atau yang kayak gitulah. Cuma kan sebenarnya saya tidak melihat bagaimana tampilan mereka, ya pada akhirnya mereka justru mungkin banyak sekali yang mungkin lebih pantas saya untuk cium tangan ke mereka gitu kan, mengenai tentang bagaimana pelajaran hidup mereka gitu kan.
pada akhirnya kadang kita ya yang sekarang kuliah gitu kan, yang mahasiswa justru apa ya, justru seolah-olah memilih-milih untuk bergaul, memilih-milih untuk bermain dengan siapa gitu kan. Ya pada akhirnya kita gampang menilai, oh mereka orang-orang yang misalkan tindikan, terus yang pakai tato gitu kan. Akhirnya mereka luput dari memaknai orang-orang seperti itu. Ya pada akhirnya saya mencoba membalikan itu semua. Saya bergaul dengan orang-orang yang tindikan, dengan orang-orang yang tatoan. Bahkan salah satu alasan kenapa saya dulu bisa dikatakan pelacur organisasi lah. Karena banyak Saya mengikuti banyak organisasi justru karena saya ingin tahu. Ya, pada akhirnya saya tidak gampang menilai. Mungkin bisa jadi ketika saya tidak tahu, oh misalkan organisasi A itu orang-orangnya kayak gini, bahkan bisa sesat misalkan juga kayak gitu. Ya akhirnya ketika saya masuk ke sana, oh saya tahu, oh begini alasannya itu begini. Ya pada akhirnya saya tidak mudah menilai orang-orang yang bahkan beda organisasi, beda klub, atau bahkan yang seperti apapun itu, karena ya saya mencoba apa ya, mencoba menyelam terlebih dahulu lah sebelum saya menilai gitu kan. Bahkan mungkin sampai saat ini saya tidak berani ketika saya harus menilai satu organisasi yang bahkan saya tidak pernah ngopi gitu kan dengan orang-orang di organisasi tersebut. Saya tidak tahu aturannya kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya itu sih alasan saya dulu banyak organisasi, termasuk ya kenapa saya melakukan hal-hal itu, karena saya mungkin bergaul dengan banyak orang-orang yang tatoan, yang tindikan, termasuk di Vespa itu sendiri. Pada akhirnya saya menemukan, oh ternyata tidak sebobrok apa yang dikatakan orang-orang gitu kan. Bahkan ibu saya sendiri, ibu saya dulu kayak gini, termasuk orang-orang yang gampang menilai dari apa ya, dari tampilan lah. Iya. Dari tampilan. Pada akhirnya ketika saya cerita kan pasti kalau misalkan pulang gitu kan, pulang ke rumah ceritalah dengan ibu saya. Bahkan kalau misalkan saya pergi kemanapun kan saya pasti bilang dulu, misalkan Bu saya mau pergi ke sini dengan anak-anak ini gitu kan, bilang gitu. Kan pasti ada apa ya, namanya orang tua pasti penasaran lah anaknya bergaul dengan siapa. Ya pada akhirnya ketika pernah satu saat kejadian ketika saya naik ke mobil umum dengan ibu saya gitu kan, ada seorang pengamen penuh tato, tindikan. Ibu saya tidak pernah dulu, kalau misalkan dulu dia nggak pernah ngasih uang ke orang-orang yang kayak gitu. Tapi ketika dia tahu bahwa saya anaknya itu sering bergaul dengan orang-orang seperti itu, dan saya bercerita bahwa mereka tidak seburuk apa yang diceritakan, pada akhirnya saya tidak menyuruh atau tidak bilang apapun, ya dengan sendirinya gitu kan dia ngasih uang lah ke pengamen itu. Pada akhirnya dia mencoba minimal keluarga saya apa ya, mampu berpikiran tidak gampang menilai lah ke orang-orang yang seperti itu, karena dia tahu kan awalnya pasti karena dia tahu ya, oh ini pasti teman anak saya, dia pasti kayak gitu. Nah pada akhirnya ketika baik buruk itu kan apa ya, itu kan permukaan ya, antara benar atau tidak sih orang tersebut itu kan ya, sebenarnya dari dalam pribadi juga, karena yang tatoan tidak selalu buruk, bahkan mungkin bisa jadi mereka yang pakai peci, yang bersorban karena dia merasa paling suci, akhirnya gampang menilai orang-orang gitu kan. Ya, akhirnya dia merasa paling suci, akhirnya gampang, oh saya lebih suci dibandingkan Anda. Nah saya takut yang seperti itu, termasuk kenapa tampilan saya urakan seperti ini. Biasa. Padahal itu wajar. Padahal saya itu kan menyamar yang kuliah di PAI lah. Padahal kuliah di PAI, ya justru saya ingin menunjukkan bahwa mereka jangan pernah mudah gampang menilai lah. Siapa yang tahu kalau saya misalkan kuliah di jurusan PAI, kalau misalkan dia tidak tahu, tidak sekampus dengan saya, tidak tahu saya, dan melihat penampilan saya pasti tidak akan ngobrol lah, iya udah PAI, kan gak bakalan kayak gitu. Dan itu pun ya berarti yang baik belum tentu baik, yang buruk belum tentu buruk. Nah itu jadi kan ya itu seperti apa ya, pernah sih ya, kebanyakan orang itu, contoh saya ketika apa ya, orang-orang ketahui kan ya penampilan gitu gini, apalagi pas waktu ngampus pertama masuk daftar kan apa ya,
penampilan lebih urakan lah, ya merasa apa ya, saya ingin melihat orang tersebut reaksinya gimana sih ketika seorang itu menilai dari luarnya saja, belum apa ya, tidak menilai dari apa yang tersembunyi di balik penampilan tersebut, ataupun apa yang makna tersembunyi yang dilapis atau dibungkus dengan hal yang seperti Andre tadi urakan atau apapun itu kan saya juga pernah mengalami hal tersebut. Bahkan ya kok orang-orang nggak percaya gitu bahwa saya penampilan gini, kok kamu jurusan baik, nggak percaya itu orang tersebut. Kenapa ya? Karena mereka hanya melihat ya saya seperti ini gitu, bukan tidak melihat ke dalamnya gitu. Hanya menilai dari permukaannya saja. Nah itu bukan kesalahan sih ya, emang kebanyakan orang karena ketidaktahuan mungkin karena ketidaktahuan. Contohnya ibunya Andre kan ketika melihat pengamen yang tatoan, yang pendidikan, karena dia tahu dan juga sudah diceritakan bahwa orang tersebut tidak seburuk penampilannya, ya dia tergugah hatinya sampai tidak sembarangan menilai. Karena kan salah lah ketika kita belum tahu orang tersebut langsung menjudge, oh orang tersebut jelek, kan belum tentu. Nah itu kebanyakan orang. Jadi ya itu sebagai apa ya, bukan masalah ya, bukan penyakit juga nih. Itu sih bagaimana itu memecahkan tersebut. Apakah kita harus bergaul ataupun kita harus apa ya, mendalami orang tersebut agar kita tidak salah. Nah itu kebanyakan orang ya. Kita berbicara sebagai masyarakat awam lah. Kita berbicara sebagai masyarakat awam yang tidak tahu menahu akan penampilan orang tersebut. Nah itu kita berbicara sebagai hal tersebut aja. Terus lagi saya tadi bicara gitu kan bukan berarti ketika saya urakan bahwa saya itu baik. Nah, saya tidak berbicara seperti itu. Tapi maksudnya itu stoplah menilai dari apa yang kalian tidak tahu gitu kan. Apa yang hanya kalian lihat sepintas, akhirnya udah menilai oh orang ini buruk, orang ini baik ya, kayak gitu. Cuma saya punya prinsip gini, bahwa siapapun perlu ditemani. Saya punya prinsip kayak gitu. Pada akhirnya kalau misalkan dilihat siapa yang salah, saya pernah ngopi bareng lah dengan beberapa orang mengenai, kan sering kali dianggap untuk orang-orang yang tatoan, tindikan, mohon maaf, seringkali dicap sampah masyarakat, kata mereka yang merasa dirinya paling baik gitu kan. Cuma kalau misalkan oke lah kalau misalkan dianggap seperti itu. Kalau misalkan kita taruhlah ini adalah sampah, terus disimpan kan di sini, nggak dibuang ke tempat sampah gitu kan. Yang salah itu kan bukan sampahnya, tapi kita, orang yang menganggap ini adalah sampah. Nah termasuk dalam lingkungan sosial pun seperti itu. Kenapa saya merasa harus bahwa siapapun perlu ditemani, perlu di ngobrol, ajak kopi, perlu dirangkul gitu kan. Pada akhirnya misalkan ketika gini, mereka yang mungkin hidup di jalanan, kan kita tidak tahu bagaimana kehidupan di rumahnya. Mungkin karena mereka lebih asik di jalan, mereka tidak menemukan kebahagiaan di rumah, akhirnya lebih menemukan kebahagiaan, lebih menemukan makna keluarga itu di jalanan, kayak gitu. Nah kadang kita salah menilai dalam hal-hal yang seperti itu. Justru mereka yang misalkan di jalanan, oh anak nggak baik nih. Nah kadang kita kayak gitu kan. Padahal kita nggak tahu kan dia itu sebenarnya gimana sih hidupnya. Bahkan yang saya temui teman-teman saya yang di jalanan, terus yang mungkin bisa dikatakan urakan lah, justru saya menemukan ya mereka lebih peduli dengan sesama. Nah itu. Terus kemarin gini, saya pernah di tulisan saya membicarakan ketika bulan Ramadan kemarin kan. Justru ketika ketika buka puasa gitu kan saya dari kosan lah, berangkat nyari makan, akhirnya saya melihat kafe yang mobil mewah di depannya, terus di dalam banyak orang yang makan.
Justru di pinggirnya ada sebuah warung nasi yang justru tidak ada pelanggan satupun. Akhirnya si ibu-ibu tukang nasi itu dia duduk di depan warungnya gitu kan, sambil ngerokok. Terus saya masuklah ke situ, mau pengen tahu. Kan di situ udah kelihatan lah bagaimana kesenjangan lah antara dua hal yang berdampingan seperti itu. Termasuk itu tidak hanya salah satu contoh saja gitu kan. Tapi ya romantisnya Tuhan pada saat itu, karena saya yakin pasti ada sebuah pembelajaran dari setiap kejadian. Ya mungkin bisa jadi Tuhan sedang sedang menyimpan rezeki yang lebih wah gitu kan, atau mengenai apapun itu yang akan diberikan ke orang yang mungkin warung nasinya di sebelah kafe mewah dan saat itu tidak ada pengunjungnya gitu kan. Ya. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Ya. Maksudnya kenapa sih orang-orang justru lebih suka menikmati hidup sendirian gitu kan? Maksud sendirian itu kan dengan misalkan orang yang banyak uang itu asik dengan uangnya sendiri. Kebanyakan seperti itu. Justru mereka tidak tahu gitu kan, kalau di sampingnya mungkin ada bapak-bapak yang jualan dari siang belum menjual satupun barang dagangannya, mungkin belum makan dan anak istrinya nunggu di rumah. Nah kadang kita melupakan hal yang seperti itu. Justru makanya kadang di status WA itu kayak gini, orang lain itu bilang misalkan ada yang bikin status di WhatsApp, ya Allah dia yang berhak gitu kan, saya pengen kaya. Saya juga pernah, tapi saya pakai ujung gitu kan, ya Allah kurang yang berhak, ya Allah saya ingin kaya tapi nanti dulu lah, saya takut sombong gitu kan. Saya justru pernah mungkin bukan berarti saya menafikan bahwa saya tidak butuh uang ya, tapi justru saya hanya menyindir mereka yang justru mungkin memiliki kelebihan uang tapi lupa dengan tetangganya. Nah, itu kebanyakan orang itu. Kebanyakan seperti itu. Termasuk salah satu teman saya pernah gini, bahkan dia tiap pagi itu mengunjungi tong sampah depan rumah. Karena kalau misalkan di Ciamis itu tong sampah di depan rumah gitu ya. Terus kalau misalkan pagi-pagi menjelang siang gitu kan ada truk sampah ngambilin. Dia bahkan sampai melihat ke dalam tong sampah, mengunjungi satu persatu rumah untuk melihat tong sampahnya. Kan di sana kelihatan, oh semalam dia habis makan martabak, terus pindah ke rumah ini. Oh dia habis makan apa? Oh dia habis makan apa? Pada akhirnya di sana kan ditemukan. Bahkan mungkin bisa jadi ada yang cuma itu kan hanya sebuah gambaran lah, bukan sebuah indikator yang pasti untuk menunjukkan bahwa ini orang kaya, ini orang susah, bahwa ini butuh di rangkul, ini enggak gitu kan, karena siapapun perlu ditemani. Ya maksudnya saya hanya menilai kesungguhan dia itu untuk mendalami atau mempelajari tentang kesenjangan sosial itu ya di situ. Makanya dengan bahasa-bahasa nakal saya mencoba menulis yang judulnya itu Nasi dan Pengkhianatan Ibu Pertiwi. Keren, mantap itu. Saya mencoba menggambarkan dengan gaya-gaya bahasa nakal saya, mencoba menggambarkan bagaimana kesenjangan sosial, bagaimana orang asik dengan dirinya sendiri, asik dengan dunia sendiri, padahal dia tidak tahu bahwa tetangganya ada yang kelaparan, dia tidak tahu tetangganya bahkan perlu ditemani gitu kan. Cuma karena beda mungkin bisa jadi beda kendaraan gitu kan, akhirnya ya udah saya pergi kemana-mana dengan orang yang sama-sama punya mobil, orang yang sama-sama pakai kemeja dan dasi yang rapi kayak gitu. Pada akhirnya dia melupakan tetangganya sendiri yang justru mencari sesuap nasi aja susah gitu kan. Ya kadang seperti itu. Ya pada akhirnya kan itu menjadi pembelajaran juga untuk diri kita sendiri. Pada akhirnya ya ketika saya bahkan misalkan makan dalam satu hari itu sekali gitu kan, mungkin ada orang yang di luaran sana yang mungkin saya pernah temui bahkan dia berhari-hari tidak mendapatkan nasi gitu kan. Akhirnya ya udah syukurin aja ya kayak gitu-gitu. Mantap sekali pembelajaran yang kita bisa ambil dari bukan diskusi sih, obrolan santai saat ini. Nah, jadi intinya jangan mudah menilai orang lain. Kita itu harus punya kepekaan
kepekaan yang sangat mendasar bagi saya. Ambil dari cerita kawan kita ini, kawan saudara lah, gimana jika jadi ya kita harus mempunyai kepekaan agar kesenjangan itu bisa teratasi dengan kepekaan kita tersendiri. Karena soalnya gini ya, oke kita menggaung-gaungkan apa kesamarataan dalam hal ataupun dalam konteks tersebut, tapi tanpa kita adanya action ataupun realisasi dari apa yang kita gaungkan itu sia-sia. Tapi kan setidaknya setelah kita melakukan sendiri ya kita bisa lah menghilangkan kesenjangan dalam konteks tersebut. Nah itu terima kasih saudara Andre yang telah bersedia hadir, karena mungkin waktu yang telah menunjukkan 17.35 benar lagi maghrib, karena kan ya kita menghormati lah. Ada nih masih ada, jadi kan ya kita harus menghargai dan kita bisa mengambil hikmah apa saja yang terkandung di pembicaraan kali ini, kita bisa mengambilnya. Terakhir terakhir mungkin saya itu kan tadi berbicara dari sudut pandang saya ketika menemani orang-orang yang mungkin berada di bawah roda kehidupan lah. Cuma kan saya tidak sepenuhnya benar gitu. Nah itu. Cuma yang pasti tolonglah siapapun ditemani, jangan hanya menemani orang-orang kaya, menemani orang-orang yang baik dengan kita, tapi siapapun ya kita temani. Mungkin di sana kita akan lebih banyak menemukan tentang bagaimana makna kehidupan, terus bagaimana kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Oh dulu ternyata saya salah ketika saya hanya, padahal orang ini tuh nggak kayak yang dikatakan orang-orang gitu kan. Ya akhirnya kembali lagi pada prinsip saya bahwa siapapun perlu ditemani, siapapun perlu diajak ngopi gitu kan. Nah itu sangat keren sekali gitu. Bagi saya khususnya ya, yang hanya bisa bertanya dan saya juga belajar dari apa yang kita bicarakan saat ini. Saya memaknai sangat dalam sekali. Semoga kita bisa lanjut lagi untuk podcast yang selanjutnya itu. Terima kasih saudara Andre, jangan lupa kolom komentarnya dan juga follow IG sedang tidur foto profilnya Tekudu lah, Tekudu tapi ya terserah itu lah. Sedang tidur dan Ibu Mie Goreng Kode Rebus itu adalah nama channel itu. Jadi terima kasih saudara. Semoga sukses selalu.